السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، jemaah Masjid Al-Barkah yang dimuliakan Allah, dan semua ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian ini online dimanapun berada. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengantar, ya, mulai dari eh, terjemahan atau menjelaskan profil dari penulis kitab yang matan yang asli, yaitu Syekh Mar'i Al-Karami, dan Syarihul Kitab Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian kita jelaskan uh, bagaimana metode dari syarih dari Profesor Dr. Abdul Karim dalam membahas pembahasan dari kitab ini. Ada dua catatan yang penting yang ingin saya ulang bagi antum yang sekedar mengingatkan, bagi antum yang ingin kitabnya ada di online PDF. Untuk PDF antum ketik saja Irsyadus Shahib Profesor Dr. Abdul Karim An-Namlah, bisa diunduh gratis. Ya. Dua hal penekanan dari beliau, karena beliau adalah profesor di bidang ilmu usul fiqh, dan tulisan-tulisan beliau dalam ilmu usul fiqh banyak, dan kami sempat beliau mengajar kami waktu kuliah S2 dan S3 di Jamiatul Imam, sehingga beliau menekankan menghubungkan dalil dengan fikih yang ada dari kitab Dalilul Talib, sehingga Anda mempelajari usul fikih tidak semata teori belaka, tapi bisa mempraktekkannya dalam membahas masalah fikih, bagaimana dalilnya apa, wajhul istidlalnya seperti apa, bagaimana cara pengambilan dalilnya, sehingga hukum fikihnya seperti yang dikatakan oleh muallif kitab Syekh Mar'i rahimahullah. Aqra Syekh. Gitu. Aqra Syekh. Nah, Kitabul Bai', kitab jual beli. ترجم بعدين تقرأ مثلا صفحة، Nah, بعد ذلك تترجم ثم تقرأ الهامش فقرة فقرة. nah, mas'alatun. Mas'alatun al-bai'u lughatan, jual beli itu secara bahasa ma'khudun min maddil ba', diambil dari kata menjulurkan depa, wazira'i li akhdhi syai'in, dan juga menjulurkan lengan untuk mengambil sesuatu, wa ata'i syai'in akhar, dan mengambil yang lainnya, sesuatu yang lainnya, iwadan anhu, sebagai timbal balik dari yang diambil tersebut. Wastilahan, dan jual beli secara istilah, mubadalatu malin, tukar menukar harta, walau fi zimmati, walaupun harta tersebut dalam tanggungan, au manfaatin, atau tukar menukar jasa, yang mana mubahatin, jasa tersebut dibolehkan oleh syariat, bimithli ahadihima, dengan yang semisalnya, dengan semisal dari barang tersebut atau semisal dengan jasa tersebut, ala ta'bidi, untuk waktu
selama-lamanya. Ghairi riba wa qardin, bukan harta yang riba dan juga bukan untuk utang piutang. Wa sayati ziyadatu bayani lidzalika fi syuruti sihhatil bai', dan akan dijelaskan penjelasan hal itu dalam syarat-syarat sah jual beli. Ya, Kitabul Bai'i, kitab Al-Bai'. Al-Bai' itu apa? Para ulama kita sering menjelaskan definisi dari pembahasan yang akan mereka bahas sebelum masuk membahasnya. Ini bagian dari apa yang dikatakan al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Anda bisa menyatakan ini boleh, ini tidak, atau ini berguna, ini tidak berguna, ini dapat dipakai atau tidak, dan seterusnya bila Anda mengetahui sesuatu itu. Kalau ada orang yang mengatakan, suftajah, apa menurut Anda hukumnya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa hukum suftajah? Coba cari di Google. Hah? Kenapa Anda tidak bisa menjawab? Karena Anda tidak pernah dengar kata suftajah. Mungkin ini baru pertama kali seumur hidup. Padahal ulama kita sering membahas ini. Ya, sering membahas ini. Suftajah adalah, sekarang saya jelaskan definisinya. Setelah saya jelaskan definisinya, nanti Anda mungkin bisa menjawab, mungkin juga tidak. Kan pertanyaannya apa hukumnya? Boleh atau tidak? Apa fungsinya? Ya, kalau tidak boleh, mungkinkah bisa dibolehkan dengan ada persyaratan tertentu, atau memang mutlak tidak bisa dibolehkan? Ya, itu ini pembahasan semua setelah Anda mengetahui itu apa suftajah. Karena tidak ada yang mengetahui, pertanyaan selanjutnya tidak bisa dilanjutkan. Begitukah? Coba saya jelaskan. Suftajah, kalau Anda ketik di Google, para ulama mutaqaddimin mengatakan, bila seseorang ingin berangkat ke daerah yang lain. Anda umpamanya, ini kita berbicara di masa sebelum adanya teknik informatika ya. Tidak ada internet, tidak ada komputer, tidak ada telepon. Seseorang akan berangkat ke dari Cilengsi, dia mau berangkat ke Aceh. Ngapain? Dia mau beli di Aceh itu minyak wangi dari tanaman, nama tanamannya nilam. Itu minyak wangi komoditas ekspor ke Prancis dan ke negara-negara Eropa. Ya, dia mau ke sana. Mau beli umpamanya 1 ton. 1 kilo aja 2 juta. 1 ton berarti 2 miliar. Nah, 2 miliar ya. Berarti 2 kilo emas mau dibawa ke sana. Belum lagi masa dahulu ke Aceh menggunakan bus berapa lama? 3 hari. 3 hari kan ya. Kalau tidak ada ombak besar di Selat Sunda, 3 hari 3 malam sampai insyaallah. Ya, 3 hari 3 malam sampai. Ya, dia akan bawa uang 2 miliar. Karena tidak ada teknologi informatika, dia tidak bisa bawa uang, bawa ini, store uang di bank di Cilengsi, dia tarik nanti di bank di Banda Aceh.
Ya. Siapa yang meyakini dia ada uang di sini sehingga bisa tarik di sana? Kan datanya tidak online, tidak bisa dicek di mana namanya, di Banda Aceh. Siapa tahu sudah store di sini, dia tarik lagi di sini, lalu dia bawa mengatakan, ini saya punya mau tarik lagi 2 miliar di sana. Dia nggak bisa, di sana nggak bisa akses. Jadi pahami? Ya. Di masa dahulu ada pedagang. Ada pedagang dari Aceh datang ke Jakarta. Di sini dia butuh beli barang, umpamanya dia ingin beli baju-baju di Tanah Abang. Apalagi selain itu ingin dibeli orang Aceh apa? Baju apalagi? Batu batu cincin nggak perlu orang Aceh. Saya tunjukkan tempatnya di Pasar Jatinegara kan ya. Nah, anggaplah dia butuh itu. Anggap dia kemudian butuh lagi berlian. Mana pusat berlian di Jakarta? Ada yang tahu? TC, Blok M, ITC anggaplah ya. ITC ya. Nah, yang tukang berlian di ITC katanya. Di ITC. Ya, kebetulan dia lihat banyak barang bagus. Dia sudah bawa uang dari Aceh sebanyak 1 miliar. Banyak uang bagus. Lalu dia ngomong ke Anda pas ingin ke Aceh juga mau beli tadi 2 miliar. 2 ton minyak nilam tadi. Ya. Anda katakan, saya pinjamkan engkau uang di sini 2 miliar dengan syarat kau bayar nanti di Banda Aceh. Hah? Jelas? Dia terima surat itu, ini namanya adalah suftajah. Jelas suftajah? Jelas? Boleh apa tidak sekarang? Hah? Suftajah ini manfaat dari hutang atau tidak? Hah? Ya. Manfaat dari hutang. Ya. Tapi semua para ulama membolehkannya. Karena manfaat ini manfaat kedua belah pihak. Dia butuh uang, saya butuh kenyamanan sampai uang aman di tempat saya membutuhkan. Nambah biaya nggak bagi dia? Enggak, dia kan mau pulang juga ke Banda Aceh. Ada pertambahan manfaat, kecuali rasa aman saja. Jelas? Jelas atau tidak? Ya. Bahasa sekarangnya travel check. Ya. Travel check itu kan artinya Anda store uang ke bank di sini, di Cilengsi sini, Anda minta dibuatkan travel check, surat berharga, sekitar sekian miliar, nanti Anda ke Banda Aceh, Anda berikan kantor cabangnya mereka, atau bank manapun yang menjadi bank koresponden yang kerjasama dengan bank yang di sini, Anda tarik tunai di sana. Anda bayarkan uang tunai satu tas tadi 2 miliar ke si pemilik minyak 2 ton tadi. Sekarang jelas sudah? Hah? Sudah jelas mengatakan boleh setelah apa? Setelah tahu penjelasan definisinya. Definisi itu para ulama kita membuat beberapa ketentuan-ketentuan seperti umpamanya jami', mani', la yakuna fihi daur wa la tasalsul dan berbagai-bagainya. Ya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu persyaratan yang tidak ada penjelasan resminya dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang penting definisi itu membuat Anda paham. Ya. Mau ada kalimat pertama umum, kalimat kedua khusus, ya, terserah. Yang penting paham. Kalau tadi saya jelaskan dengan menyebutkan contoh, suftajah itu adalah sama dengan travel check masa sekarang. Hah?
Kan saya nggak jelaskan kalau tadi saja itu adalah bentuknya seorang meminjamkan uang satu tempat, akan ditariknya nanti buat dari orang tersebut di tempat yang akan dia tuju, ya. Itu dengan ungkapan definisi, ya, ada kalimat-kalimatnya. Kalau yang kedua ini kan enggak, saya mengatakan sebut saja itu apa, travel check. Bagi yang mengerti travel check udah selesai bagi dia. Bagi yang tidak ngerti travel check, ya udah tanya aja yang kayak ngerti. Travel check, Anda datang ke bank, ya, ya, seperti itu. Itu fungsi dari definisi dan para ulama kita biasanya umumnya dari masa dahulu, ya, sering menjelaskan sebelum mereka mulai membahas dalil dan seterusnya. Sehingga akan Anda temukan di seluruh kitab fikih dan kitab apapun juga, bila ada pembahasan satu pembahasan, ijarah itu ijarah. Sebelum dalil, sebelum hukum boleh dan tidaknya, sebelum kasus contoh-contohnya, mereka menjelaskan dulu definisinya. Ya, definisi intinya bagaimana orang bisa memahaminya dengan baik. Baik. Definisi ada secara lughatan, ada secara istilahan. Lughatan berarti secara bahasa atau sering dikatakan etimologi. Istilahan secara terminologi. Kalau umpamanya orang ditanya tentang definisi sholat. Biasanya kalau definisi sholat apa yang Anda ketahui di kitab-kitab? Secara bahasa apa? Doa. Ad-du'a. Ad-du'a. Artinya dalam bahasa Arab kata as-shalah itu sudah digunakan sebelum syariat Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW mengajarkan salat dengan rukun dan syarat seperti yang kita ketahui sekarang. Ya. Maka makna kata innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu adalah makna salat, bukan Allah salat kepada Nabi itu seperti takbir, kemudian sujud dan rukuk, tidak. Itu penggunaan kata secara makna bahasanya. Dan dalam kehidupan kita banyak. Ya. Secara bahasanya sebelum ada termnya, sebelum ada sesuatu yang baru sudah digunakan orang-orang. Ya. Seperti umpamanya, kalau orang mengatakan kata bandar udara, terdiri dari dua kata, secara etimologinya, kata bandar dan kata udara, atau disingkat dengan bandara. Apa makna bandar? Udara jelas, udara. Bandar maksudnya apa? Itu bahasa Melayu atau bahasa Sunda? Bahasa Melayu. Apa kata bandar dalam bahasa Melayu? Kota, pelabuhan, yang lain? Kota Bandar Sri Begawan begitu ya. Bandar tempat orang berkumpul, pasar, tempat keramaian. Biasanya orang ngumpul di mana? Bandar. Bisa jadi pelabuhan, bisa jadi pasar, bisa jadi terminal. Itu namanya bandar dalam bahasa Melayu. Ada kata Syah Bandar. Sudah dengar kata Syah Bandar? Bandar itu tempat pelabuhan tadi, bisa mengumpulnya kapal-kapal. Ya, Syahnya apa Syah? Syah bukan bahasa Indonesia. Syah itu dari bahasa Turki. Indonesia Masya Allah ya. Katanya dari semua dunia ada kata Indonesia. Ada kata Syah Bandar. Syah itu artinya raja yang berkuasa. Syah. Misalnya di Aceh banyak menggunakan kata Syah-Syah itu. Ya. Alam Syah berarti penguasa alam.
Itu artinya itu. Mana namanya alam syara rabbul alamin berarti artinya dia itu. Ya, wallahu a'lam. Jelas? Itu secara etimologinya. Tapi kemudian dijadikan sebuah makna tempat turun naiknya pesawat, ngumpul orang, penumpang naik, masuk, kemudian kalau dia parkir di sana, tempat ini kemudian diberi nama bandar udara, tempat berkumpulnya pesawat-pesawat angkutan udara. Jelas? Yang pertama tadi yang kita bahas secara bahasanya, etimologinya, yang kedua secara terminologinya atau istilahnya. Kehidupan banyak. Sesuatu yang belum ada kemudian ada diberikan nama menjadi terminologi. Ya, yang Anda pegang umpamanya handphone, itu ada makna etimologinya, ada terminologinya. Banyak, jelas. Dan itu bukan pembahasan kita. Itu hanya sebagai pengantar kepada kata definisi secara istilah, secara terminologi. Yang dibutuhkan adalah definisi terminologinya yang berhubungan tentang hal tersebut. Kata al-bay' itu dalam bahasa Arab al-ba'. Ba' apa ba'? Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'a. Wa man atani yamshi ataituhu arwalah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, siapa hambaku yang mendekatkan diri kepadaku shibran, sejengkal, aku mendekatkan diri kepadanya zira'. Zira' apa zira'? Bukan tamparan, bukan yang tamparan ini. Hasta. Aku mendatanginya sehasta. Siapa hambaku yang mendekatkan diri kepadaku sehasta? Apa yang lebih panjang dari hasta? Hah? Depah. Depah itu yang mana? Segini. Depah itu segini atau dari sini ke sini? Dua. Satu depah ini. Kalau ini setengah depah. Nah, Allah. Yang jelas ini ba' itu. Dari sini ke sini. Kalau antum mau tambahkan tadi sampai ke sini lagi ya terserahlah. Cuman dalam bahasa Arab kata ba' sampai sini. Dari ujung sini sampai sini namanya ba'. Ya. Antara makna etimologi dengan terminologi itu biasanya harus ada kesesuaian. Dinamakan dengan sejak bahasa Arabnya munasabah. Ya. Atau dinamakan dengan sababut tasmiyah. Kenapa dinamakan itu? Seperti tadi antara bandar udara dengan kata bandar ada persamaankah? Sama-sama tempat keramaian. Nah, jelas. Berarti ada hubungan. Enggak mungkin tidak ada hubungan. Ya, namakan ini umpamanya ini adalah piring. Piring mata. Ada hubungan? Kayak piring kayaknya. Enggak lah, mana piring begini. Hmm. Dinamakan kacamata, ada kacanya. Kenapa mata? Karena biasanya untuk membantu mata melihat. Gitu kan ya, ada hubungan kan ya. Kalau enggak ada hubungan, itu dinamakan dengan sababut tasmiyah. Subhanallah. Ini antum belajar fikih atau belajar ilmu apa ini? Saya enggak tahu ilmu apanya. Nah, antum tapi berguna apa tidak? Kalau enggak kita lengkap aja. Berguna. Kalau berguna itu lanjut. Itu mana istilah? Apa hubungannya tadi? Karena orang yang bertransaksi jual beli, bay' itu yamuddu ba'ah. Dia menyerahkan barangnya sehingga depannya dia ulurkan.
ya. Lawan transaksinya juga ini yang punya barang, dia mengulurkan barang depannya untuk menyerahkan barang. Lawan transaksinya mengulurkan depannya untuk menyerahkan barang juga atau uang. Ya, jelas. Itu hubungan kata bay' dengan al-ba' tadi. Wallahu a'lam. Definisinya adalah secara terminologi fikih, mubadalatu malin, tukar tukar menukar harta. Berarti perbuatan mufa'alah dua pihak. Tukar menukar bisa satu orang saja? Tidak. Harus ada yang menukarkan, harus ada pihak yang menerima penukaran dan dia tukarkan juga yang lainnya. Tukar menukar. Al-mal harta. Harta apa itu harta? Tahu antum harta kan ya? Masa setiap kata saya harus definisikan. Kalau yang dah tahu nggak perlu saya definisikan. Tahu kan harta kan ya? Ini harta apa tidak? Ini satu ini harta. Hah? Ini ada nilainya kah? Ada. Karena sudah saya pegang di 5 juta gitu. Ini sampah, ini bukti saya buang. Itu buktinya saya buang. Kalau ada yang curi tadi dari sini, ada orang curi ngambil, apakah potong tangan dia? Yang diambilnya bukan hartanya, namanya sampah. Orang ngambil sampah rumah itu marah tuh. Enggak kan ya. Walaupun tadi sebelumnya adalah harta yang berguna. Jadi walaupun harta, dia terlalu kecil. Tapi tetap harta. Jelas. Sesuatu yang bernilai, ya, bisa ditukarkan, berguna, dan penilaiannya dari mana? Dari mana muncul nilainya? Kenapa ini satuannya harganya mungkin kalau uang receh mungkin Rp100 ya satuannya. Kenapa yang ini satuannya 1 juta kalau yang baru ya, kalau ini yang udah turun 1 juta. Nah, dan kenapa yang ini harganya 3 juta? Dan kenapa yang kecil kuning segini doang 10 juta? Kenapa? Siapa yang menetapkan harga? Apakah ada konsensus internasional, kertas ini harganya sekian ya, ini harganya sekian ya? Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Azza wa Jalla. Dan itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi musim paceklik dan makanan pokok di kota Madinah otomatis berkurang banyak sulit untuk didapatkan, harga jadi naik apa turun? Naik. Ya. Banyak para sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, terutama sahabat yang menengah bawah. Ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, buatkan harga tertentu. Ini para pedagang udah enggak benar ini. Susah, makin susah kami memenuhi kebutuhan pokok kami. Ya. Rasulullah SAW menjawab, Inna allaha huwal musa'ir, huwal qabidu, huwal basitu. Fa inni uridu an alqallaha wa laysa alayya mazlamatun li ahad. Kama qala. Allah mengatakan, yang menentukan harga Allah. Ya. Oh, negara mengeluarkan harga sembako, Ustaz. Silakan, tidak ada masalah. Tapi apakah semua orang bertransaksi dengan harga seperti itu? Tidak. Ya.
Kalau Anda berada di perjalanan, eee, di daerah jauh dari kota, bawa motor, saya isi bensin, kata yang jual, "Pak, di sini bensin 25.000 per liter." "Oh, kan ada ketetapan negara per liter itu berapa sekarang?" "Hah? 10.000." "Ada ketetapan negara." "Pak, beli aja ke negara, jangan di sini, tutupnya Anda mau apa?" Seperti itu. Pindah Anda ke tempat yang lain, juga naik 26, tadi 25. Wah, ini kalau laju ke depan lagi ini saya dorong ketemu 50.000 lagi nih 1 liter. Jelas? Ya. Ini menunjukkan bahwa yang menetapkan harga adalah Allah Azza wa Jalla. Banyak faktor pendukung harga naik turun, iya. Tapi yang menyebabkan itu naik dan turun adalah Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menyangka harga masker bisa 200.000 satu lembar? Pun susah nyarinya. Oksigen gratis apa tidak? Antum setiap waktu oksigen ambillah banyak-banyak, yang ada bayar. Hah? Tapi ketika saat terjadi pandemi, Anda butuh oksigen tambahan, ya kenapa nggak bilang, "Udah kumpul satu kakak adik 5, 6, 7, 8, kamu dulu pertama kasih oksigen ibu kita." Uh, 1 menit, selesai, bantu pernapasan ibu lagi. Kalau pakai oksigen yang biasa, ya yang pakai tabung, ya kenapa dia menjadi harga dan dicari orang pada waktunya? Allah yang menentukan segala semuanya. Maka jangan Anda menjadi, apa namanya, mencarinya dari tangan manusia, kemudian Anda menjadi sibuk mencarinya, padahal Allah yang menentukan segalanya. Per hari ini, emas, bahan dan per hari yang dulu juga orang sangat menyukainya, suatu saat orang tidak akan perlu emas, perak lagi. Diperlukannya amal soleh. Maka yang menentukan sesuatu berguna dan tidak, semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Allah. Misinya belum ya. Tukar menukar harta. Satu kata 10 menit. Tukar menukar harta. Ini anggap ini harta. Tadi dia. Oh ini dia isinya. Ini doang enggak harta kali. Ini harta. Ya. Dan cocok bagi yang ingin. Kalau enggak cocok bagi dia, enggak harta bagi dia. Ya. Ini harta. Saya tukar. Tukar dengan ini. Pena. Anggap nilainya hampir seimbang. Tukar menukar harta. Walau fi zimmah. Walau dalam tanggungan. Apa maksud dalam tanggungan? Maksud dalam tanggungan. Hartanya belum ada. Hartanya belum ada. Kewajiban nanti menyerahkannya pada waktu yang disepakati. Harta belum ada. Berarti menukar ini dengan yang belum ada. Berkewajiban untuk menyerahkannya. Tanggungan untuk menyerahkannya. Bisa sih. Bisa sih. Karena saya Pandoni bisa sih. Ntar saya dimarahin ayah saya lagi. Adik kamu udah jawab, kamu bilang salah. Ya. Walau fi dhimmah, kalau tadi saya katakan ini. Saya tukar ini dengan ini. Ini berarti ini namanya ain. Muayyan. Tertentu. Kira-kira di dunia ada beberapa pena seperti ini. Ini mereknya Parker. Maaf. Kira-kira ada berapa perusahaan yang mencetak? Banyak kan ya? Banyak. Mungkin bisa 100.000, mungkin lebih. Ya, saya katakan, ya, saya beli ini Bapak, saya tukar dengan
pena, saya bilang pena, bukan pena di rumah. Pena Parker, spesifikasinya apa ya? Ada nama. Pena Parker, warnanya ada hitam, dominan hitam, hitamnya pun tidak hitamnya ada, apa namanya ini, Biasanya ada nomor serinya, Ustaz. kalau nomor seri muayyan. Kalau nomor seri muayyan berarti hanya satu itu, tidak ada duanya. Karena dari nomor seri model atau nomor seri produk. Modal. Kalau nomor seri model bisa. Kalau umpamanya ini nomor seri modelnya, apa nomor seri modelnya? Misalkan 103 misalkan. Parker Cuma 103. 103. Parker 10323. Berarti tahun 2023 terbitnya. Hah? 10323. Ini ada 100.000 dicetak oleh perusahaannya. Ya, ini tidak saya perlihatkan dan juga saya tidak tentukan. Mungkin saya ada di rumah saya, mungkin sudah tidak ada. Jelas? Itu yang dimaksud dengan fidzimmah. Ya, itu pun jual beli. Atau bisa jadi ini seperti tadi, saya beli dengan pena merek X, Parker, ada modelnya serinya 10323, ya, saya serahkan besok Kamis kalau saya ada kajian di sini, di studio, saya serahkan ke Anda. Itu dalam tanggungan. Ya, bisa jadi uang. Ya, saya katakan berapa mau saya tukar ini? Kalau dengan uang rupiah, Pak Ustaz, 2 juta. Baik. Ya, saya katakan baik. Itu dalam tanggungan atau tidak? Hah? Ini pahami dengan baik karena apa ini namanya? Masalah dalam tanggungan ini akan banyak nanti kasusnya bila Anda tidak paham, ke belakangnya banyak enggak paham. Jual beli salam, kemudian jual beli istisna, ya, kemudian ijabah mausufah fi zimmah, bai'ul mausuf fi zimmah, masuk itu semua. Hah? Ini kalau saya katakan, ya baik saya beli. Ya. Sampai di sini fi zimmah atau tidak? Dalam tanggungan atau tidak? Dalam tanggungan. Bisa jadi saya keluarkan ke dia pecahan 100.000, 20 lembar. Bisa jadi 100.000 10 lembar, 20 lembar, 50.000. Bisa dipakai 10.000 juga, 2 lembar. Jelas? Itu fi zimmah. Tapi kalau saya katakan, gedeannya 10.000 aja lah. Tidak ada. Hah? Saya katakan umpamanya 200.000 kata dia. Ya udah, itu besar. Ya, saya beli dengan ini, siap Ustaz, kata dia. Ini fi zimmah atau bukan? Hah? Bukan. Ini kenapa sampai sedetail itu Ustaz dibahas para ulama? Fi zimmah atau tidak? Yang fi zimmah tadi itu biasa juga dinamakan jual beli dengan dain. Bai'ud karena dia berhubungan dengan banyak hal. Karena kalau sudah saya katakan saya beli dengan ini, ya, lalu kata dia, entar aja Ustaz, entar aja uangnya ini saya bungkus dulu, kata dia. Saya bungkus dulu, saya bersih-bersihin dulu, entar aja. Ini yang 200.000 ini sudah, kalau udah saya keluarkan, ini sudah tidak bisa saya pakai belanja. Paham? Saya muter-muter lihat barang bagus, lihat makanan bagus, ingin untuk anak istri beli. Ini tidak bisa. Saya bisa belinya dengan uang yang lain. Ini saya pisah ya. Lihat, bismillah. Ini bukan sulap, bukan ajaib ini. Ini hanya menunjukkan fikihnya bagaimana. Ada harganya juga 200.000. Saya keluarkanlah uang kurang kayaknya. Kan mau pinjam waktu sih.
Saya keluarkan uang 200.000 yang ini. Yang tadi sudah tidak boleh saya gunakan. Tapi kalau dain tadi, kalau yang dain, barangnya jelas, ain. Simpan dulu ya, bismillah. Barangnya jelas, ain. Ya. Kalau yang dain tadi, berapa? 2 juta. Ya, saya beli. Saya muter-muter yang lain, ini udah saya beli tadi. Muter-muter yang lain, ya, di sini pas 2 juta. Ada barang yang bagus juga saya butuhkan. Boleh saya beli dengan 2 juta ini di sini? Boleh, tidak ada masalah. Ketika saya ambil nanti, dia mintakan uang, saya mungkin kasih kartu. KTP cukup. Nggak bisa pakai KTP, dah kartu ATM. Ini coba antum apa gesekkan atau pakai apa bisanya. Apa aja lah. Pokoknya ini. Kalau enggak sabar dulu, saya ambilkan uang dari ATM dulu. Ada ATM terdekat. Ada ATM sini kan ya. Ada ATM terdekat, saya turun, saya kasih ambil 2 juta. Itu yang mana yang boleh seperti itu, mana yang tidak boleh. Zimmah boleh? Pertanyaannya tidak jelas kan ya. Mana yang boleh setelah bertransaksi uangnya mesti saya pakai? Zimmah atau yang ain? Zimmah. Yang fi zimmah, yang dain. Jelas? Kalau yang ain tidak boleh lagi saya pakai. Begitu juga barang. Ya. Dia mungkin di tokonya ada seperti ini 30. Nah, barang yang sama. Atau di tokonya ada buku ini, ada mungkin karena banyak permintaan kajian ikhwan, ada toko buku sini yang menyediakan ada 50 eksemplar. 50 eksemplar. Ini 2 jilid. Jilid yang pertama. 50 eksemplar. Ya. Saya katakan saya beli, yang ini ditunjukkannya ke saya. Ini saat saya jualkan satu. Ya. Ini yang dijualkannya. Sama dengan tadi dampaknya. Ya. Ketika 50 ya, masuk ini 51. 50 di gudang, ini 51. Ini yang ditunjukkannya ke saya. Ada, kemudian saya titip dulu saya muter-muter dulu ya. Saya lihat kitab yang lain. Ada yang kemudian orang beli langsung dia ingin apa namanya berdonasi kitab kepada ikhwan-ikhwan yang rajin kajian apa hari apa ini Ahad, kajian Irsyadus Shahib ini dia ingin donasi kitab. Saya tanya, ada berapa sampar akhi? 51. Saya beli 51-nya ya. Oh, satu udah dibeli Ustaz Irwandi kata dia. Kalau nggak terima satu nggak jadi kata dia. Saya cari toko yang lain. Dia jual juga. Bolehkah atau tidak? Hah? Ya. Kalau sudah ain yang satu, nggak boleh dia jual 51. Tapi kalau saya tanya, ada Irsyadus Shahib, kitabnya ada Ustaz. Ada berapa naskah? Ada 51. Saya pengen satu doang lah. Ya. Ketika dia mau ambil, sebentar ya, saya cari kitab yang lain atau cari kebutuhan yang lain sekitar sini. Ya. Datang yang ingin berdonasi kitab tadi. Teman-teman kajian di CD. Ya. Bisa dia beli 51-nya? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Bisa. Kan dia dain tadi. Jangan nanti bilang teori lagi. Kan contoh sudah saya sampaikan. Kalau dain bisa, kalau ain nggak bisa Ustaz. Kalau ain bisa, dain nggak bisa Ustaz. Yang mana yang dain, mana yang ain. Itu yang penting. Baik. Jelas? Itu yang dimaksud dengan walau fi dhimmah. Walau fi dhimmah. Jadi kata yang pertama, kata yang kedua. Au manfaatin mubahah. Atau tukar menukar manfaat yang mubah.
Manfaat kalau barang namanya manfaat kan ya. Manfaat dari pena apa? Menulis. Manfaat dari dompet, tempat, uang, dan kartu-kartu pribadi berharga. Ya, itu manfaat. Kalau orang, manfaat si fulan bisa memperbaiki mobil rusak. Itu apa namanya? Nama profesinya mekanik, tapi manfaatnya itu apa namanya? Jasa. Ya, kalau barang biasanya manfaat, kalau orang biasanya jasa. Bisa diperjualbelikan itu? Hah? Bisa diperjualbelikan? Bisa. Ya, karyawan kan jual beli itu semuanya. Kalau nggak bisa, nggak sah lah. Hah? 30 juta warga negara Indonesia ASN. Itu apa yang dijual mereka? Jasanya. Kalau tidak sah, tentu tidak sah 30 juta transaksi itu. Ya. Itu jual beli manfaat, menukarnya. Tukar manfaat dengan harta. Bisa juga manfaat ditukar manfaat. Berarti kalau dijadiin semuanya berapa tadi? Pertama, menukar harta, kalau fi zimmah. Kemudian atau manfaat yang mubah. Ini tiga kan ya? 3 kali 3 berapa? Bisa 9 bentuk ini atau lebih. Berarti bisa tukar harta dengan harta. Bisa tukar manfaat dengan manfaat, 2 berarti. 2 bentuk. Bisa tukar manfaat dengan harta. Berarti berapa? 3. Bisa tukar harta fi zimmah dengan manfaat. Bisa tukar manfaat harta fi zimmah dengan harta fi zimmah. Bisa? Enggak. Bisanya bisa, tapi tidak sah dalam syariat. Karena menjadi jual beli hutang dengan hutang. Bi'udain bidain. Ya. Tapi kalau manfaat fi zimmah dengan manfaat fi zimmah boleh. Dia mengatakan, saya sewakan kepadamu rumah. Ukurannya rumah tinggal, ukurannya sekian. Dia punya 10. Itu berarti manfaatnya tertentu atau fi zimmah. Fi zimmah. Kalau dia tunjuk yang ini, itu menjadi tertentu, bukan lagi fi zimmah. Ya. Bisa ditukar dengan jasa juga fi zimmah. Ya. Dia mengatakan, saya perbaiki apa namanya, listrik di rumah kamu. Pokoknya listrik di zaman dulu banyak kabelnya segala macam. Dia ingin buat apa instalasi listriknya akan diperbaikinya. Jasa memperbaiki instalasi listrik. Ya, ini bisa fi zimmah, bisa muayyanah. Sudah berapa jadinya tadi itu? Antum kalikan aja lah. 3 ke 3, 9 kan ya? Bisa 9. Bisa 9 bentuk jual beli. Manfaat mubahah. Apakah bukan jasa berarti namanya adalah sewa, ijarah? Ijarah? Tidak. Karena kalau yang jual beli alat takbid. Alat takbid. Kalau yang sewa tidak selama-lamanya. Umpamanya kerjakan rumah saya sampai selesai. Itu apakah mengerjakan rumah sampai selesai selama-lamanya? Enggak kan? Ada batas waktu. Ya. Seperti apa?
yang jual beli manfaat, umpamanya dia posisi tanahnya terapit dikepung oleh tanah orang lain. Depan ada tanah orang, belakang ada, timur ada, barat ada, selatan ada, utara ada, tenggara ada, semua ada. Dia butuh keluar masuk. Dia beli tanah, ada yang mau jual. Tanahnya juga kecil-kecil. Dia milih manfaatnya. Kata dia, saya beli manfaat, bukan tanah yang saya beli manfaat tanah untuk saya bisa lewat. Ya, ada namanya tanah bisa lewat ya, setengah meter, dan ada bisa dilewatin, dan dia beli, bukan sewa. Selama-lamanya ini tidak boleh dijual. Ini menjadi milik yang di dalam ini. Bisa akses dia keluar masuk dari tanah di dalam tadi. Tanahnya nggak dibelinya, sertifikat milik yang punya tadi, tapi hanya manfaatnya yang dibelinya. Manfaat yang mubah. Jadi difahami? Sudah berapa kata? 1, 2, 3. Sampai final locknya. Ilaisa. Nusa. Khamisa illa khamsata. Ala ta'bidi bimithli ahadihima. Tadi bisa tukar harta dengan salah satunya. Bisa dengan harta, bisa dengan zimmah, bisa dengan ma'ayyan, bisa dengan manfaah mubah, dan seterusnya. Bimithli ahadihima. Ala ta'bidi. Selama-lamanya. Ini membedakan jual beli dengan ijarah. Kalau ijarah, jual jasa berbatas waktu. Kalau Anda takbid, selama-lamanya. Anda beli rumah, selama-lamanya milik Anda. Anda beli manfaat lewat tadi, selama-lamanya manfaat itu milik Anda. Jelas? Itu maksud Anda takbid. Maka keluar dari sini bi'ul wafa. Bi'ul wafa adalah seorang mengatakan, saya jual kepadamu rumahku sampai seharga 100 juta. Kapan aku ada punya uang, kamu harus jual kepadaku juga 100 juta. Jual beli ini namanya, hah? Paham. Kalau nggak paham nggak bisa dia jawab jual beli atau tidak. Saya ulangi. Dia mengatakan, saya jual kepadamu rumahku 100 juta. Ketika saya ada uang 100 juta, kamu harus jual lagi kepada saya. Paham? Ini jual beli apa tidak? Tidak. Ini namanya bi'ul wafa. Bai apa artinya? Jual beli. Pandu bilang tidak. Hah? Jual. Jual beli. Tapi kan definisi jual beli selama-lamanya. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Tentunya yang tidak paham. Bai'ul wafa dalam mazhab Hanafiyah, mereka bolehkan. Jumhur para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengharamkan jual beli itu. Karena tidak terpenuhi syarat jual beli. Dan itu lebih mirip kepada pinjaman bertambah manfaat. Artinya adalah riba. Karena itu, bil wafa itu mereka namakan jual beli. Ya seserah mau namakan apa. Tapi tidak terpenuhi dia. Ya. Oleh karena itu, Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli
lembaga fikih Islam internasional mengharamkan jual beli ini. Mungkin Anda pernah dengar mungkin di sebagian kota, daerah seperti itu. Anda punya rumah, butuh uang 100 juta. Ya. Yang biasanya adalah pinjam uang 100 juta. Ya. Kalau pinjam tentu tidak boleh ada pertambahan pembayaran. Ya. Atau kalau pinjam ini saya jaminkan rumah pakai olehmu. Kapan saya bayar, kembalikan rumah saya. Ya. Juga ada unsur ribanya. Tapi kalau jual beli, kalau dia beli 100 juta, boleh nggak dia pakai? Iya milik dia. Halal. Kenapa jadi riba? Tadi boleh, dia riba. Ya, mazhab Hanafiyah mengatakan ini solusi riba. Tapi kata mayoritas para ulama jumhur, ini bukan solusi riba, ini masih riba. Bi'ul wafa tadi. Wafa itu artinya wajib dipenuhi. Dia mengatakan, saya jual rumah saya kepada kamu, kapan saya punya uang, wajib kau penuhi keinginan saya untuk membeli rumah. Jelas. Dengan harga yang pertama juga. Jadi seolah terjadi meminjamkan uang 100 juta, kembali lagi 100 juta, dan rumah manfaatnya adalah bagi si pemilik uang 100 juta pertama. Jelas itu? Karena itu para ulama mengharamkannya. Tidak terpenuhi definisi jual beli, sehingga dia mirip dengan riba atau memang riba. Ghairi riba, bukan riba. Tukar menukar harta, tapi bukan riba. Maksudnya apa itu? Ini maksudnya bukan riba dain. Ini maksudnya adalah riba al-bay', riba jual beli. Riba jual beli tukar menukar harta. Ya, tukar emas dengan rupiah secara cicil, tidak tunai. Itu kan jual beli emas. Iya, tapi itu riba. Sehingga tidak masuk definisi jual beli. Paham? Kan jual beli boleh. Hah? Tunai tidak tunai kan boleh. Iya. Tapi khusus ini, karena ini riba, maka dia bukan jual beli. Wakar dan juga bukan qard. Qard bukan menukar harta atau tidak? Hah? Qard meminjamkan uang, ntar bayar tanpa ada pertambahan. Tukar menukar harta atau tidak? Iyalah, tukar menukar harta. Yang butuh pinjaman 1 juta, diberikan pinjamannya uang 100.000 10 lembar, nomor serinya A, B, C, D, jelas. Ketika dia kembalikan, apakah uang itu? Tidak. Bisa jadi pecahan 20.000, berapa lembar? 20.000, kebanyakan ya. Pecahan 50.000, 20 lembar. Terjadi tukar menukar apa tidak? Hah? Terjadi atau tidak? Tapi jual beli atau bukan? Bukan. Memang Kordon. bukan. Jadi memang bukan jual beli. Tapi bentuknya ada kemiripan dengan bentuk jual beli. Karena jual beli intinya Anda boleh mengambil manfaat lebih kurangnya. Ini tidak boleh. Kalau boleh jual beli uang, Anda katakan, ini saya pinjamkan 100.000 10 lembar, nanti kembalikan 50.000
23 lembar ya. Kan boleh jual-menjual tidak sama, berlebih dan berkurang. Jadi tukar ini 2 dengan ini 1, ini 3 ini 2, ada masalah kan? Tapi karena ini adalah bentuk lain dari riba. Kok insyaallah akan dijelaskan pembahasannya lebih rinci ke depannya. Sabar. Itu baru perincian 1 jam. Alhamdulillah. Kita masuk tanya jawab atau lanjut? Ya, alhamdulillah kita sudah menjelaskan materi dari matan dan hasyiahnya. Dan sisa waktu kita akan manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan kepada jamaah yang ingin bertanya secara langsung dan menjelaskannya secara rinci. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya apa ya kalau di luar materi. Saya dapat kerjaan Ustaz, sebagai Dapat kerjaan atau penawaran kerja? kerjaan. Sudah bekerja berarti. Baru mau sih Ustaz. Penawaran baru. Kalau dapat kerja berarti sudah dapat. Sudah bekerja. Jadi gini Ustaz, saya itu sebagai wakil lah bisa dibilang. Jadi misalnya jual barang, asal saya lah gitu ya. Bos saya nyuruh saya jual barang bos saya, misalnya dikirim dari Malaysia gitu, saya datang ke sini, misalnya datang ke pabrik di Jeruk lah misalnya gitu Ustaz. Saya itu sebagai apa ya? Ini saya cuma bawa kertas ke perusahaan itu, saya cuma suruh ntar perusahaan itu tanda tangan gitu Ustaz. Serah terima gitu Ustaz. Barangnya dari Malaysia saya ntar ketemu di situ, saya suruh tanda tangan gitu kan, serah terima dari perusahaan tersebut. Yang saya tanyakan, Dari perusahaan Malaysia nyuruh Anda. apa bos saya beli barang dari Malaysia? Anda beli barang ke Malaysia, bos? Bukan bos saya. Hmm. Saya beli barang dari Malaysia, terus ke Cicerep misalnya gitu. Sudah dijual? Saya pernah sekali ikut sih Ustaz. Enggak. Dia beli barang ke Malaysia. Dia kemudian jualkan ke pabrik di Cicerep. Terus? Jadi saya sih nggak tahu sih bayarnya kayak gimana gitu Ustaz. Jalannya gimana saya kurang tahu. Cuman saya cuman nyampe di perusahaan Cicerep itu cuman ini barangnya, saya minta tanda tangan serah terima. Ini barangnya, barang dari Malaysia ke Anda dulu atau ke bareng-bareng? Cicerep? Bareng-bareng. Ya, jadi Anda barang dari Malaysia dengan barang itu ke Cicerep? Iya, misalnya janjian gitu. Misalnya bos Bentar, saya, Anda dari sini apa di Malaysia Anda? Iya aja tadi antum barang-barang dari Malaysia dikirim ke Cicerep, iya juga. ya apa Ustaz? Iya makanya dengar baik-baik nanti salah paham nanti antum terjual. Ya apa Ustaz? Ya ulangi, saya ulangi. Jadi ya Bos intinya, Anda beli barang ke Malaysia. Barang datang ke Cicerep, ke tempat gudang itu atau ke gudang bos Anda atau ke gudang Anda? tempat, bukan bos saya bukan, ke tempat pembelinya lah gitu. Si pembeli langsung terima barang dari Malaysia. Setelah dia terima, kemudian tugas Anda apa? Ya saya minta tanda tangan lah gitu ya, setelah terima. Tanda tangan, Cap segala macam gitu. tanda tangan setelah terima barang. Ya Ustaz. Padahal Anda tidak menyerahkan. Ya kan, jadi misalnya besok kamu ke perusahaan A gitu kata bos saya, barang datang jam 2, nah kamu ntar tunggu di sana gitu Ustaz. Tunggu barang. Apa barang lah gitu biasanya sih. Ya barang, Anda terima dulu. Barang-barang ketemunya langsung di perusahaan A gitu. Dengan perusahaan A tadi Anda terima dulu atau langsung si perusahaan A nerima? Ya, ketemu biasanya sih misalnya 5 menit sebelum ke perusahaan A, saya ketemu apa yang sopir dari Malaysia gitu kan datang, ya udah ntar kita ketemu
kita jual ke perusahaan A tersebut gitu kan. Karena pas mungkin 50 meter sebelum ke perusahaan A, Udah kan kita cegat di ketemu di situ. situ gitu Ustaz. Intinya saya sih sebagai apa namanya, serah terima aja sih Ustaz. Ya, barang Anda telah terima dulu dari sopir tadi. Dia bawa apa namanya semua dokumen-dokumen berkaitan dengan barang. Anda cek dulu barang atau tidak? Enggak sih Ustaz, biasanya sih saya cuma minta serah terima aja sih. Gimana Anda menyerahkannya sesuatu yang tidak Anda cek? Udah tahu sih Ustaz, biasanya udah biasa lah gitu Ustaz. Udah biasa sama perusahaan tersebut. Saya intinya sih cuma minta serah terima aja sih biasanya sih. Karena udah biasa gitu. Sebentar, dari sopirnya ngasih Anda surat jalan dan surat isi barang dan seterusnya. Nih, gitu. Ya sih kalau saya sih apa nih Ustaz ya? Saya sih tugasnya ke perusahaan A tersebut bawa barang gitu kan yang dari Iya, tadi kan Anda cegat 50 meter sebelumnya. kadang-kadang ketemu 50 meter, Sebentar, kadang-kadang sebentar. Anda lihat, Anda perhatiin. Gitu kan ya? enggak sih Ustaz. Kalau barangnya barang terlarang, Anda juga diciduk oleh pihak Ini sih berwenang. prakteknya sih Ustaz ya, apa? Prakteknya sih ya misalnya apa cara cepatnya sih ke perusahaan A Anda datang sama sama apa barang langsung serah terima gitu Ustaz ke Ya, perusahaan A terus, tersebut. Intinya seperti itu sih Ustaz. sudah Eh, selesai. Tanyanya apa? Pertanyaannya setahu Anda ya Ustaz ya, jual beli barang itu kan ada setoran lah gitu Ustaz, sogokan gitu kan, biar dapat Suguhkan. proyek seperti itu. Jual beli barang ada suguhkan maksudnya. Ya misalnya biar dapat proyek seperti itu gitu Ustaz. Heeh. Siapa maksudnya? Terus, Boleh nggak Ustaz pertanyaannya, Anda kerja seperti itu Ustaz? yang mau minta suguhkan Stefanto, bukan? Nah, Siapa? ya mungkin bos Ana lah. Bos Ana, bos Ana. Bos Anda. Perusahaan A tersebut lah. Sepertinya gini Ustaz. Jadi penanya memperkirakan mengira bahwa bosnya akan melakukan usaha itu dia dengan suap. Boleh tidak penanya ini menerima upah melakukan pekerjaan yang mana dia mengira akan ada suapnya gitu Ustaz. Ya kurang lebih seperti itu. Tidak bisa jawab aja sekalian. Karena nggak paham. Tadi Ya. kan kita bilang, kalau nggak paham nggak bisa jawab kan ya. Ya, nanti kalau ada apa-apa di akhirat, kita tanya ke beliau ya. Ulangi apa? Jadi penanya memperkirakan bahwa bosnya ini membeli barang yang mana bisnis ini biasanya melakukan suap dalam mendatangkan barang itu Ustaz, supaya bisa Oh masuk. gitu. Dan dia Barang disuruh dari bosnya, Malaysianya agar bisa masuk ke Indonesia ada suap menyuap. Intinya sih bukan hanya itu aja sih, Bukan. yang lain juga. Maksudnya ya intinya kurang lebih seperti itu sih. Ustaz. Kurang lebih atau bukan? Apa nah? Antum format dulu yang baik, tulis ulang-ulang lagi. Dia nggak bisa jawab masalahnya. Ini sulit saya paham. ragu atau yakin atau ragu itu suap itu masih memperkirakan aja apa memang yakin suap gitu Pak kira-kira. Setahu Ana dia pernah bilang kalau nggak begitu nggak dapet. Nah, kalau nggak suap nggak dapat kata Ustaz. Nah, dia disuruh Oh, untuk nerima barangnya. untuk barang masuk ke Indonesia ada suapnya gitu. Ya. Ke perusahaan Bukan juga. tersebut Ustaz, bukannya ke barang Perusahaannya itu masuk Indonesia. ngapain dia minta suap ke bos Anda? Dia kan jual beli. Supaya dapat tender itu Ustaz. Oknum di perusahaan. Oh alhamdulillah Ustaz. Intinya sih setahu Ana Wallahu alam juga. Yang Anda tanyakan apa? Bagi Anda halal apa tidak? Itu kan ya? Iya. Bagi Anda nggak ada masalah. Alhamdulillah. Nanti bos Anda juga nanya, biarkan dia yang menjelaskan seperti apa. ya jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Bolehnya karena tidak tahu atau karena apa Ustaz? Hukum asalnya kan boleh, tidak terlarang. Jual beli ini kan jual beli. Dia mewakilkan jual beli. Baik. Ada pertanyaan dari akhwat. Bolehkah kami menjual barang waris dengan harga murah kepada salah satu ahli waris dengan kesepakatan bersama?
Masalah harga murah atau tinggi itu tidak ada aturan dalam syariat. Allah mengatakan, "Illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Kecuali perniagaan yang kalian saling redha. Nabi SAW bersabda, "Innamal bai'u an taradin." Jual beli itu adalah saling redha seluruh pihak. Bila para ahli waris yang lain ingin mencairkan harta warisan tersebut dan ada salah satu ahli waris ingin membelinya dan dia meminta dengan harga di bawah harga pasar, ya, dan yang lain setuju, hukum asal jual beli boleh. Wa halallahu al-bay'. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan pada jamaah bertanya. Ya, gunakan mikrofonnya, Pak. Ya, itu. Yang Bapak di tiang, ya, silakan, Pak. Itu pindah ke situ biar dekat ke mic. Kayaknya berat dari mic itu ke sini berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika ada pemilik tanah atau properti yang menitipkan ke kami untuk menjualkan properti, mulai dari riset sampai menjualkannya, dan kita minta agent yang lain juga untuk menjualkannya, nah di mana di situ pemilik properti itu meminta untuk pembiayaannya atau KPR-nya itu boleh melalui syariah ataupun konvensional. Nah, walaupun kita sarankan ke bank syariah, tapi pemilik properti itu minta tetap semuanya. Nah, di mana kita sebagai lead agent di sini, sebagai lead agent, apakah kita halalkah komisi yang kami terima apabila properti itu terjual, walaupun kita tidak mengikuti atau mengurusi berkas-berkas KPR-nya maupun menjadi saksi KPR tersebut. Syukran jazakallahu khair. Ya. Bila Anda tidak menjadi saksi, ya, pengajuan KPR dengan riba, juga tidak membantu, ya, juga mungkin tahu mungkin tidak. Kalau tahu ada kewajiban Anda untuk menasihatinya. Tapi kalau sudah terjadi dan uang sudah ada, transaksinya halal menurut jumhur para ulama. Menurut mazhab Syafi'i tidak. Mazhabnya apa? Kenapa mazhab Syafi'i tidak membolehkan? Imam Nawawi mengatakan karena antara akad qard dengan persyaratan tambahan bunga kredit itu menjadi satu kesatuan. Ketika dia menjadi satu kesatuan, maka hukumnya ada riba, kemudian ada akad qard, maka akad qardnya ikut rusak. Sehingga uangnya rusak, ya, akad pinjamannya tidak halal, uangnya wajib dikembalikan. Maka bila digunakannya untuk membeli rumah, tidak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jumhur ulama tidak. Ini dua hal yang berbeda. Ada akad qard dibolehkan. Kemudian ada persyaratan tambahan, yaitu ada pembayaran bunga dan denda keterlambatan. Dua-duanya diharamkan. Tapi dua hal yang terpisah. Maka akad qardnya sah, yang haramnya adalah persyaratan ribanya tadi. Ketika akad qardnya sah, digunakan untuk membeli rumah, membeli barang, membeli kebutuhan, membayarkan segala macam, itu hukumnya sah dan halal. Kira-kira antum pilih yang mana kayaknya? Jadi solusinya kalau kita membantu saja untuk mempromosikannya, jika nanti ada transaksi kita serahkan ke administrasinya itu, apakah boleh kita terima uangnya begitu dia membayar komisi kita gitu? Kita nggak mau. Boleh. Boleh ya. Cuma lebih baik Anda mengatakan kalau dengan yang melalui KPR syariah, bank syariah, saya siap membantu tanpa ada tambahan biaya. Ya.
Dan kerjasama lah. Kerjasama dengan salah satu bank syariah yang besar. Ya. Dan insyaAllah mereka senang dan Anda bisa minta persyaratan A, B, C, D kepada mereka. Datang kepada mereka, saya agen properti. Ya. Kalau ada calon pembeli, dia ingin pakai KPR syariah. Saya akan bawa ke Anda tapi dengan syarat Anda beli dulu barangnya, propertinya dari pemilik, cash. Setelah Anda beli, baru Anda jual kepada orang yang kami calon pembeli dari yang datang ke kami tadi, dan akadnya cicil selama sekian, Anda buatkan margin kesepakatan, tapi tidak boleh ada denda keterlambatan. Kalau Anda mau, saya bawa para pembeli saya. Saya punya biasanya tahun kemarin pembeli ada 30. Ya mungkin itu tidak, wallahu a'lam. Jelas? Sudah. Ya, silakan penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Anda mau bertanya mengenai tentang transaksi yang ada di perusahaan tempat Anda bekerja. Jadi di perusahaan itu kan ada bagian pengadaan atau purchasing gitu, Ustaz. Dan di situ biasanya kalau dari perusahaan dengan supplier itu kan punya kontrak. Ada kontrak misalkan 3 tahun dengan penentuan misalkan beri barang satu produk lah, misalkan ada packaging, Isu umpamanya. isu umpamanya atau packaging itu selama 3 tahun dengan perkiraan kuantitas sekian gitu, dengan harga sekian. Perkiraan atau sudah diikat? Perkiraan aja Ustaz. Perkirakan kan nanti untuk transaksi aktualnya berdasarkan dengan permintaan di pasarnya. Berarti yang kontrak payung tidak mengikat. Kontrak payung tidak mengikat. Kontrak payung mengikat harga per satuan. Harga diikat, Per tapi quantity volumenya tidak. tidak ya. Quality ada. ikat juga. Ya, nah, Terus. oke. Terus untuk harga diikat. Barangnya apa ini? Barangnya apa? Barangnya misal packaging plastik misalkan. Oke, nah terus di kontraknya itu ada kesepakatan juga, misalkan ketika suppliernya tidak mampu untuk mensuplai barang secara tepat waktu ataupun kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan, maka akan ada pemotongan tagihan misalkan sekian persen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan ketika nanti barangnya sudah dikirimkan sesuai dengan permintaan. Sebentar. Ketika tidak tepat waktu dipotong pembayarannya. Ya, dari misalkan harganya 100.000, terus misalkan pengirimannya tidak tepat waktu atau kualitasnya kurang, bisa nanti barangnya dikembalikan ataupun tagihannya dikurangi, misal jadi tadinya 100.000 jadi 90.000 atau 80.000. Nah kemudian pembayarannya kalau di perusahaan kan nggak cash, misalkan dikasih tagihannya sekarang, mungkin dibayarnya mungkin 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Kan ada kesepakatan juga waktu termin pembayaran 90 hari misalkan. Apakah itu diperbolehkan? Penentuan pemotongannya disebutkan di dalam akad berapa potongannya. Iya, disebutkan di dalam kontraknya pemotongan sekian persen. Gitu. Nah, terus Perterlambatan. Iya, keterlambatan. Nah, yang hukumnya apa dan juga orang yang bekerja di sana apa gitu kan, kalau orang purchasing itu kan dia juga akan menuliskan kontraknya juga, akan bertanda tangan gitu, dan batasan saksi ataupun pencatat di dalam satu transaksi itu seperti apa? Apakah orang yang mengetahui transaksi itu juga disebut saksi atau seperti apa? Pertama, ini ada kontrak payung tapi tidak mengikat. Kontrak payung ada tapi tidak ada penyerahan uang pada waktu tantangan kontrak, tidak ada penyerahan barang pada tantangan kontrak. Berarti ini jual beli hutang dengan hutang. Kan tetapi yang dibelinya adalah produksi
barang produksi yang tidak tertentu dengan spesifikasi. Maka wallahu a'lam ini masuk dalam akad istisna, ya. Kemudian akad istisna dibolehkan menurut mazhab Hanafiyah dan yang diperkuat oleh Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli, lembaga fikih internasional, menguatkan bolehnya akad istisna tadi. Ya. Kemudian adanya yang masalah selanjutnya adalah yaitu adanya keterlambatan penyerahan barang dikenakan potongan harga. Tidak sesuai kualitas dikenakan potongan harga. Terlambat membayar tapi tidak ada kan ya. Tidak ada dikenakan tambahan pembayaran. Tidak ada Ustaz. Nah, Hanya ada termennya sekian hari aja. ya, ini tidak ada masalah. Dua-duanya boleh. Pemotongan karena terlambatan penyerahan. Karena dia mendapat mudarat dan ini bukan denda hutang piutang. Kalau hutang piutang akan menjadikan dia riba. Ya, sama seperti umpamanya dia butuh catering jam 11 hari Ahad tanggal 10 di rumahnya. Terlambat datang jam 3. Kira-kira mau dibayar berapa itu? Ya, boleh, tidak ada masalah dibuatkan bila terlambat 10 menit potong pembayaran umpamanya 2% atau 3% atau 5%. Terlambat 10 menit kedua tambah potongan 5%, tambah 10 menit ketiga tambah potongan 20%, 10 menit keempat 0 pembayaran. Orang udah ngumpul ngantri, orang mau makan nggak ada makanan. Itu malunya lebih besar daripada. Baik. Nah, alhamdulillah. Maka bila ada manfaat seperti ini, hukum asalnya boleh ada masalah. Ya. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Silakan, Mbak. Oh, cepat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait jual beli emas, Ustaz. Ada satu perusahaan penjual emas, kemudian dalam transaksinya diwakilkan oleh pekerjanya, tapi diwakilkan oleh pekerjanya. Perusahaan Penjual emas. Diwakilkan oleh pekerjanya. Iya, untuk menjualkan emas itu. Kemudian dalam betul. Karena perusahaan gimana cara menjualnya? Perusahaan punya tangan, enggak kan ya? Iya. Kemudian dalam proses transaksinya, Ustaz, kalau emas itu apakah mutlak yadin. Kemudian tapi kalau dalam transaksinya itu, dalam perusahaan itu, kita harus berpindah tempat, diwakilkan oleh beberapa karyawannya. Misalkan kita ketemu, tahap pertama kita ketemu dengan marketingnya, tahap kedua kita ketemu dengan kasir untuk pembayaran, tahap ketiga kemudian baru kita mendapatkan emasnya. Berarti ketika transaksi uang diserahkan, emas tidak diterima. Belum diterima, di situ. Iya, karena harus diterima nanti di tempat yang penyerahan emas. Iya kan nanti. Ustaz? Nanti diterimanya. Iya, nanti. Nah, ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Berarti kan tidak tunai. Tidak. Ya, tidak tunai. Nabi mengatakan yadan biadin. Yadan biadin itu apa? Anda serahkan uang, kemudian tangan ini sebelum dilepas ambil emasnya. Kalau yang ini kasus Anda enggak, emas itu. Uang serahkan di sini. Kalau tangannya 3 meter bisa ke situ sekalian, enggak apa-apa. Ini ambil. Tapi lari semua orang di kantor itu kalau tangan Anda bisa begitu. Ya, maka yang terjadi tidak tunai dan hukumnya riba nasiah. Yang kedua, Ustaz, kemudian ada perusahaan penjual emas, kemudian dia menggunakan mesin, Ustaz, kalau sekarang. Jadi kayak seperti mesin ATM lah kayak gitu.
kemudian kita bertransaksi dengan mesin itu, Terus kemudian kita memasukkan nominal yang dijual misalkan emas 1 gram harga 1 juta, kemudian setelah kita masukkan nominal transfer, emas itu keluar dari mesin itu. Maka itu bentar. Anda masukkan kartu ATM ke dalam mesin X. Ya. Kemudian itu keluar selamat datang di mesin kami. Kami menjual emas sekian. 1 gram sekian rupiah, sekian rupiah. Anda yakin di ATM Anda ada uang umpamanya sebanyak. Anda klik yang 50 gram. Keluar teng dan keluar kartu Anda di waktu yang sama itu sudah berkurang saldo Anda 50 juta. Begitu? seperti itu, Ustaz. Halal. Ini ada biadin namanya tunai ini. Meskipun dengan mesin, Ustaz. Kalau keluar tangan dari mesin gimana? Hah? Dia dan biadin namanya tunai. Ada mesin ini di Indonesia? Sudah ada, Ustaz. Di mana? Kalau misalkan ada bank asing gitu, Ustaz, sekarang dia menggunakan butik ATM. Dia menjualkan emasnya itu seperti kalau Ustaz kita ke sekarang ada coffee shop gitu, misalkan kita tempelkan kartu e-money atau apa bisa keluar. Kita pilih barangnya kemudian dia keluar. Itu juga Kalau itu ada dia emas. alhamdulillah. Seperti itu, Ustaz. Yang saya tahu Mas, yang ada baru di Malaysia, di Dubai, Emirat. Di Indonesia sudah kemarin kalau naik MRT itu Ustaz, di bawah itu sudah ada butik yang Oh ya, alhamdulillah. Tapi yang di depan orang teng keluar 100, dia orang semuanya. Yang kencang bunyinya ditungguin sama orang. Jadi nggak ada masalah. Boleh. Ya, sedikit tambahan Ustadz, untuk yang tadi pembelian pertama prosesnya saja Ustadz. Yang pertama dengan yang mencatat, kemudian pindah ke sebelah untuk ngecek pembayaran masuk, kemudian pindah meja ketiga untuk pengambilan barang. Itu kan masih satu majelis Ustadz. Itu tetap dibolehkan atau tidak Ustadz? Karena itu kan masih satu majelis dan masih dianggap tunai. Itu bukan satu majelis, satu gedung iya. Satu majelis bukan. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bila dia belanja di depan lapak, masa dulu tidak ada kios besar-besar. Ambil apa namanya alas, dia taruh barang di situ. Ya, seperti Anda lihat umumnya di lapak-lapak di pasar tradisional. Taqahqara qalilan. Bila dia sudah transaksi, dia mundur beberapa langkah. Agar jual beli tadi menjadi putus. Berarti yang dipahami oleh Ibnu Umar dengan majelis, kan pasar keseluruhan. Tapi dengan siapa dia bertransaksi ini. Itu juga tadi, di perusahaan tadi, ini satu transaksi, ini transaksi kedua, ini transaksi ketiga. Dan masing-masing terpisah dan ada jeda waktu. Allah Ta'ala. Nah, baik. Silakan berikutnya. Dari mana? Ya, silakan yang dekat dulu, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, alhamdulillah sekarang Anda lagi merintis usaha Ustadz. Masya Allah. Dan sudah ada toko. Anda sudah menetapkan harga di toko tersebut. Nah, Anda pernah dengar kalau dan rencana Anda pengen bikin pengen jual di e-commerce Ustadz. Pengen ikut jual di e-commerce. Karena di e-commerce itu kan bisa ada pemotongan ya Ustadz ya. Kemarin saya pernah deal dengan satu e-commerce, setiap transaksi itu ada pemotongan 20% dari setiap satu item Ustaz. Sehingga setiap transaksi uang Anda dipotong atau pembeli yang dipotong uangnya? Hasil pembeliannya Ustaz. Jadi ada customer beli misalkan di GoFood gitu Ustaz, 15.000, kemudian GoFood sendiri itu motong 20% dari harga produknya Ustaz. Jadi sehingga Anda dapat pemotongan 15.000 dipotong 20% Ustaz. Potong 20%, 15.000. Nah,
Berarti 3.000 berarti 12.000 yang dibayar ke Anda. Nah, Anda setuju? nah dengan cara itu gimana boleh nggak kalau Anda tuh nge-up harga Ustaz? Jadi nge-up harga sehingga Sehingga dengan Anda harga jual potongan Anda 18. tetap harga ini dapat Sehingga Anda jual kan yang di e-commerce Anda jual 18. lebih mahal, nggak Ustaz? Iya 18 kan tadi kan Ya. 20%. Ya, Gitu. jadi sehingga di toko Anda jual 15.000, tapi di e-commerce Anda jual 18.000. Nah, terus Ya, Anda pertanyaannya, pernah dengar itu tidak boleh Ustaz. Tapi kenapa tidak boleh? ada dua harga. Jadi ya yang Anda dengar itu harus disamakan dengan harga yang toko offline. Siapa yang mewajibkan menyamakan harga? Kalau Ustaz, Anda lagi bertanya Ustaz. Iya itu siapa masih dalam pertanyaan siapa yang mewajibkan harus satu harga seluruhnya? Ada? Tidak ada kan? Kalau teman lama Anda datang, Anda kasih diskon 95%. Apakah haram? Nah, kalau orang lain Anda jual normal. Apakah haram? Tidak. Selagi kenaikan yang Anda naikkan dari harga pasar, itu tidak lebih dari sesuatu yang dianggap mahal oleh pembeli. Bagian para ulama mazhab Maliki tidak boleh lebih 30% dari harga pasar. Kalau Anda kan harga pasar di e-commerce dengan offline memang beda. Berarti barang lain yang dijual orang lain, barang yang sama dengan Anda, seharga Anda atau lebih murah jauh? Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, ada yang sama Ustaz. Variatif Ustaz. Ya, jaraknya dengan yang lebih murah jauh atau tidak? Tidak Ustaz. Selisih berapa paling? 1.000, 2.000. 1.000, 2.000. Harganya berapa tadi? 15 berarti di bawah 10% lah ya? Ya. Boleh, tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah. Silakan berikutnya. Sampai jam pada sudah kali. Tadi saya lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Semoga Allah merahmati kita semua di sini. Afwan Ustadz mau bertanya, jika ada seseorang karyawan mau minta slip gaji ke Ana untuk diajukan ke bank sebagai syarat untuk mengajukan kredit rumah konvensional, apakah Ana termasuk orang yang ikut bekerja sama dalam hal riba? Syukran jazakallah khair. Anda atasan dari karyawan tersebut. Kalau tidak Anda berikan, Itu sebagai syarat untuk mengajukan KPR. ya. Kalau dia jelas untuk mengajukan KPR permintaannya, haram Anda bantu. Dengan Anda buatkan itu berarti Anda membantu dia untuk mengajukan pinjaman riba. Jelas. Haram Anda bantu, saya katakan, saya tidak buatkan. Tapi kalau umpamanya setiap awal tahun, setiap ada kenaikan gaji, Anda buatkan umpamanya, apa namanya misalnya, slip gaji. Itu terserah. Digunakannya buat apa, urusan dia. Ya. Tapi kalau datang dia kepada Anda, mengatakan kebutuhannya KPR, pertama Anda nasihati dia untuk tidak melakukan riba. Ya. Tidak mau juga dia, Anda bilang juga saya tidak mau. Tapi kalau di awal bulan setiap karyawan minta slip gaji, ya saya beri. Tapi kalau Anda khusus untuk ke bank, beda atau sama perlakuannya? Antara slip gaji yang Anda berikan kepada karyawan biasa, bukan untuk kebutuhan ke bank. Beda atau sama? Beda. Kalau beda jangan dikasih. Ya, alhamdulillah. Silakan pertanyaan berikutnya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Salam. Salam. Anak membeli rumah kira-kira 13 tahun yang lalu, sudah membayar 25% dan sudah balik nama atas nama anak. Dalam perjalanan anak mengenal sunnah dan itu masih kerabat, anak katakan nah batal. Silahkan jawab nanti. Yang sudah atas nama anak tanda tangan. Sampai saat ini uang itu belum kembali. Nah, apakah misalkan kenaikan rumah itu sudah 100% sekarang ini? Bagaimana uang yang tertanam sesuai dengan kenaikan itu atau tidak? Saat itu aja. Syukran. Ulangi. Anda mengatakan saya batal. Dia menyetujui atau tidak? Sudah, kalau batal, yang hak Anda sebenarnya uang yang Anda bayar. Ya. Harusnya Anda bukan mengatakan saya batal, tapi sudah terjadi ya. Ini untuk teman-teman yang lain. Ini yang sudah terjadi ya sebesar itu karena batal. Namanya batal, barang milik pembeli, uang milik pembeli, barang kembali kepada milik penjual. Seolah-olah tidak ada transaksi. Itu yang batal. Tapi kalau Anda katakan tolong jualkan. Ya, tolong jualkan. Nanti kau pun saya kasih fee sekian. Itu selesai. Ini kan sudah jadi milik Anda. Anda minta tolong jualkan, dengan Anda berikan dia fee nanti mungkin 10% atau sekian persen. Ya, itu kenaikannya milik Anda karena barang milik Anda. Jelas? Ya, alhamdulillah. Silakan berikutnya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan akad saraf tukar menukar uang pecahan besar jadi pecahan kecil. Saya masih agak belum paham. Misalnya contoh yang Ana pahami dari beberapa yang sudah dipelajari bahwa untuk menukar pecahan besar menjadi pecahan kecil syaratnya harus tunai dan sama nilainya ya Ustaz ya. Nominal. Nominalnya ya Ustaz. Nilai itu emas. Oh iya, nominalnya. Kalau rupiah nominal. Misalnya ada contoh seperti ini Ustaz, Ana mau coba tukar pecahan 100.000 besar, minta tolong ke adik untuk mencarikan pecahan 10 ribuan. Ketika sudah dapat, Ana coba karena jasanya, Ana kasih 10.000 ke adik, berarti saya dapat 90.000. Kira-kira praktek seperti ini apa dibolehkan Ustaz? Dan kalau Anda memang dengan adik bukan tukar menukar. iya. Boleh. Boleh ya. Ada masalah. Anda dengan adik akadnya upah. Upah. Nah, Ustaz. Nah, kalau boleh, apakah ini sama atau berbeda dengan jasa yang biasa di pinggir jalan itu, Ustaz, yang ketika Lebaran banyak di pinggir-pinggir jalan itu, yang mereka juga mengaku ini jasa kami sudah siapkan uang kecil. Jadi ketika kita menukar 100.000. Nah, ketika saya menukar, berarti Anda menukar atau jasa? Oh iya, tukar berarti dari. Iya, kan Anda bilang ketika menukar. Oh, iya. Nah, kalau tadi Anda tidak menukar, adik Anda yang menukar. Iya. Nah, itu uang jasa. Jasa ya Ustaz ya. Oke, nah, begitu. Berarti berbeda ya Ustaz ya. Dari segi ininya ya, akadnya ya Ustaz ya. Transaksinya. Betul. Beda. Nah, kalau gitu Ustaz. Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Silakan berikutnya nanya. Terakhir kali ya. Masih ada berapa orang lagi bertanya? Satu, siapa lagi? Dua, sudah selesai? Alhamdulillah. Satu habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah Ustaz, Anda mau bertanya terkait dari pekerjaan Anda. Bagaimana Ustaz ketika kita mengetahui mendapatkan uang gitu dari dana syubhat yang kita yakini itu abu-abu Ustaz dari atasan atau dari Syubhat pimpinan kita. yakini abu-abu. Maksudnya apa itu? Ya tidak jelas gitu Ustaz maksudnya. Antara halal dan haramnya gitu. Dan kita lebih meyakini keharamannya gitu. Berarti jelas haram.
Iya. Nah, tapi di Abu-abu, syubhat atau jelas haram? haram Ustaz. Haram. Nah, Terus dari haram tapi itu dibagi kepada bawahan semuanya sama rata Ustaz. Nah, yang artinya kantor bagi-bagi uang haram ke bawahannya. iya, gitu. Terus Nah, kemudian kami juga misalkan mendapat bagiannya. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah eh, kita menerima kemudian uang itu kita salurkan karena itu uang negara gitu Ustaz. Kita salurkan kepada yang berhak sesuai karena di undang-undang itu anak terlantar dan orang miskin itu ditanggung negara. Jadi kami menyalurkan uang negara kembali ke fakir negara miskin, atau anak terlantar, tanggung atau oleh negara. kami menolak tapi Dipelihara bukan ditanggung. Dipelihara bukan iya ditanggung. dipelihara. Kan bunyi undang-undang ini dipelihara bukan ditanggung. Atau kami menolak uang tersebut, namun kami takutnya justru uang itu digunakan oleh atasan kami, justru dimakan oleh pimpinan kami sendiri gitu. Dan kalau kami serahkan ke negara kembali dengan nominal yang kecil itu kemungkinan tidak akan diterima oleh negara lagi gitu karena nominalnya mungkin kecil gitu. Ustaz. Baik. Artinya kalau Anda terima aman, tidak akan dikejar KPK, tidak dikejar polisi begitu? Karena nominalnya kecil itu mungkin Jadi mana kecil kan di tangan Anda, di iya, tangan bos iya, mungkin besar. iya siap. Ustaz. Ketika dia dapat besar, dikejar polisi, semuanya akan dikejar Iya, karena iya, namanya pencucian uang. iya. Sebaiknya jangan diterima. Nasihatin bos Anda. Iya. Ya. Masalah dia gunakan untuk apa, biar aja dia. Yang penting Anda nasihatin dia. Tapi kalau seandainya tidak nerima, Ustaz, akan dipermasalahkan oleh atasan. Gimana, Ustaz? Seringnya begitu. Kalau kita tidak terima, nanti atasan akan permasalahkan kita, Ustaz. Apa bisa dipecat atau diapain, Ustaz? Nggak ada orang kali bawahan dipecat oleh atasan gara-gara dia tidak mau terima uang. Baru sekali ini saya dengar informasi dari Ustaz Ramadan. Malah dia senang kalau nggak terima. Nggak terima uang kan senang dia, bukan dipecat. Allah. Lihatlah jenis intimidasi atau tekanan dari dia. Ya. Kalau terlalu memberatkan Anda, ya, sampai pada angka darurat, hilang gaji Anda, hilang harta Anda, termasuk darurat. Bila tidak, jangan. Hanya sekedar, ya senang aja dia kalau Anda nggak terima. Biasanya begitu kok. Ya, alhamdulillah. Silakan berikutnya. Terakhir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, jadi penjual pihak ketiga. Jadi istilahnya yang pertama pemilik barang memberikan amanah kepada pihak kedua, lalu pihak kedua ini memberikan informasi kepada teman-temannya katanya. Jadi pihak yang ketiga tadi bolehkah menjualkan kepada yang lain? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pertama saya jawab dulu ya. Boleh kalau pemilik barang mengizinkan. boleh Ustaz ya? Kalau pemilik barang mengizinkan. Jelas. Insya Allah. Terus yang kedua tadi, kalau di tempat itu tidak ada cara syar'i di dalam jual beli emas, itu solusinya seperti apa? Jadi di mana tidak ada syar'i? Anda mau beli berapa ton? Seperti yang tadi Ustaz kan di Anda kebutuhannya berapa gram? Ya, di toko-toko emas yang biasanya saya temui itu kan ada bisa. Ketika jual beli mesti dengan cara yang seperti tadi diungkapkan. Tidak. Yang seperti tadi itu hanya di suatu gerai milik BUMN. Kalau di toko emas biasa ada uang, ada barang, ya dan biadin bisa. Emas perhiasan Ustaz. Mau emas perhiasan, mau emas rantakan, ya asalkan jangan emas Jawa, nggak ada jual di Indonesia. Insyaallah. Sekian Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup Ustaz ya.
kita cukupkan. Semoga materi dan diskusi tanya jawab ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dimudahkan kita untuk mengamalkannya oleh Allah SWT. Dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.